Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian yang berikut ini. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini kami boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berikan telinga seorang murid untuk kami dapat mendengar suara-Mu, dan lembutkanlah hati kami supaya kami dapat mengerjakannya sesuai dengan kerinduan Allah di dalam hidup kami. Mari Tuhan berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Mempunyai Kerendahan Hati yang Tulus. Kita akan sama-sama belajar dari kisah Yohanes Pembaptis. Ayat utama yang akan kita baca adalah di dalam Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Pelayanan Yohanes dimulai sebelum Yesus memulai pelayanannya. Yohanes menyaksikan jumlah pengikut Yesus tumbuh dari nol menjadi lebih banyak daripada yang ia miliki. Di dalam Yohanes 3 ayat 26, pengikut Yohanes Pembaptis mulai membandingkan dengan pelayanan Yesus. Namun Yohanes 3 ayat 27, Yohanes menjawab, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Injil Yohanes secara konsisten menggambarkan Yohanes Pembaptis hanyalah sebagai saksi. Seseorang yang memberikan kesaksian tentang identitas dan kebesaran Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 28, ketika para pemimpin Yahudi dari Yerusalem menanyai Yohanes tentang identitasnya, ia mengaku bahwa dirinya bukanlah Mesias. Yohanes menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, yang akan menghapus dosa dunia, dan yang akan membaptis orang dengan kuasa Roh Kudus. Ia, Yohanes, hanya seseorang yang memiliki pelayanan baptisan air dan sedang mempersiapkan jalan bagi Kristus, sehingga kita pun mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis. Lalu sampailah kita di ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebuah moto kehidupan pelayanan yang sangat penting dan juga salah satu kunci hidup untuk diberkati. Aku dalam bahasa Yunani disebut dengan ego. Di zaman ini melalui medsos, kita diberikan kesempatan untuk dapat mempromosikan diri. Jika berlebihan, bahkan dapat mendorong kita berlomba untuk membuat image aku atau ego yang lebih baik dari orang lain. Namun dalam melayani Tuhan, pertumbuhan rohani setiap orang ditentukan oleh dan dibangun dari hal ini, yaitu apakah kita semakin besar atau Yesus yang semakin besar di dalam hidup kita. Bagi Yohanes yang sudah tiba kepada akhir hayatnya, hal ini sudah terpenuhi. Sukacita yang lebih dalam dari bahagia yang bukan terbatas pada pencapaian pribadi, namun sukacita atau joy yang dihasilkan karena mengutamakan Yesus, mempunyai hidup berdampak bagi orang lain, dan sementara part saya, ego, semakin berkurang. Sebuah contoh pelayanan rendah hati yang tulus, yang memberikan sukacita penuh dalam kehidupan Yohanes. Lalu bagaimana dengan kita? Sekali lagi, sebuah kisah ketulusan yang luar biasa dari pelayanan Yohanes Pembaptis hingga akhir hayatnya. Ia, Yesus, harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Demikian renungan hari ini, kiranya kita terus dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan, mempunyai kerinduan untuk terus melayani Tuhan dengan kerendahan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini melalui firman Tuhan, kami diingatkan kembali untuk melayani dalam kerendahan hati yang tulus, seperti Yohanes Pembaptis. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan hari ini, dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam